Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ki Paris Akbar ingin sedikit menjelaskan materi kelas 7 yang berjudul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Untuk poin yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah suatu sikap yang harus sesuai terhadap perbuatan dan perkataan. Jadi di sini kita sebagai manusia janganlah mengeluarkan kata-kata berlandaskan kebohongan. Keluarkanlah dengan sejujur-jujurnya walaupun itu terasa pahit. Kejujuran ini pula sangat berkaitan sekali dengan hati nurani. Hati nurani adalah salah satu pegangan kita atau keyakinan kita akan mendekatkan kita kepada kebenaran atau kebaikan. Jadi ikuti kata hati nurani kita walaupun terasa pahit, maka keluarkanlah dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah orang akan mempercayai kita dan mengerti apa yang sedang kita alami. Adapun hadis yang berkaitan dengan kejujuran, yaitu ada An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengatakan bahwa kejujuran itu sangat mahal. Pada zaman Rasulullah pun sangat sulit sekali menemukan satu orang yang benar-benar jujur. Akan tetapi di situ Rasulullah lah yang langsung turun tangan, yang langsung mengatakan sejujur-jujurnya. Dan beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini menjelaskan bahwa jangan sekali-sekali kita itu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Karena apabila dicampur aduk, maka itu efeknya akan sangat besar terhadap diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi bersifatlah dengan sejujur-jujurnya. Kalau emang kita benar, bicara dengan sebenarnya, dengan kebenarannya. Kalau emang kita melakukan kesalahan, jujurlah bahwa itu kesalahan dari diri kita. Insya Allah orang ataupun masyarakat akan mengerti apa yang kita maksud. Untuk yang poin berikutnya itu amanah. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya atau terpercaya. Amanah juga di sini berarti pesan yang dititipkan dan itu harus disampaikan kepada yang berhak. Contohnya di sini, apabila kita mendapatkan amanah dari orang tua kita, dari guru kita, dari paman, dari siapapun itu, kita harus sampaikan. Apalagi kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini, apa yang kita miliki itu hanya titipan Allah. Maka kita harus memberikan titipan ini kepada orang atau rakyat yang lebih berhak memilikinya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang amanah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Maksud hadis di sini, sebagai laki-laki, khususnya laki-laki, kita akan menjadi pemimpin, sekalipun pemimpin keluarga, pemimpin negara, pemimpin masyarakat kecil, pemimpin daerah, itu harus amanah. Karena yang diberikan kepada kita itu hanyalah titipan kepercayaan dari masyarakat, bahwa masyarakat itu mempercayai kita untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus amanah. Apabila kita tidak amanah, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Misalkan di dunia ini, apabila kita melakukan kesalahan, mungkin dipenjara atau dihukum mati. Tapi lain dengan hukum Allah nantinya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang lebih berhak. Maksud ayat di sini sangat berkaitan sekali dengan hadis tersebut. Apabila kita melihat seorang atau nenek-nenek yang sekiranya kita membutuhkan, sedangkan kita mendapat amanah, maka disampaikanlah dengan sebaik-baiknya. Adapun berikutnya itu tentang istiqomah. Istiqomah adalah sikap yang kukuh terhadap pendirian dan konsekuensinya yang sangat kuat dalam tindakan apapun. Istiqomah ini pula sangat tekun dalam membela kebenaran, mempertahankan keimanan, keislaman, walaupun di balik itu semua terhadap rintangan-rintangan yang sangat begitu banyak. Akan tetapi istiqomah ini, apabila kita meyakini bahwa Allah selalu ada bersama kita, maka semua itu tidak akan terasa berat. Ada ayat yang menjelaskan tentang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Jadi ayat di sini adalah apabila kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, maka Allah tidak akan memberikan kesedihan terhadap kita, tidak akan memberikan kekhawatiran yang sangat berat terhadap kita, dan tidak akan mempersulit apa yang kita jalankan. Maka yakinilah Allah dalam hati kita, khususnya anak-anak sekalian, teman-teman sekalian. Ayo bersama-sama kita beristiqomah dalam jalan kebenaran, membela agama Allah, membela keimanan, mempertahankan segalanya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.